langsung menangis hingga nyaris tidak mampu berdiri usai sampai di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta pada Kamis siang. Azila adalah istri dari Praka Farizal Ramadan yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Tidak hanya sang istri, Supinah yang merupakan ibu dari almarhum Praka Farizal juga tak mampu membendung kesedihan. Putra kesayangannya kini telah tiada. Kesedihan juga dialami keluarga prajurit TNI lainnya yang juga gugur di Lebanon. Iskandaruddin, ayah dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, berusaha tegar saat ditemui di rumah duka di Kelurahan Cipageran, Cimahi, Jawa Barat pada Rabu. Iskandar tak menyangka putranya yang bakal meneruskan jejak karirnya di militer harus gugur saat menjaga perdamaian. Iskandaruddin juga menyebut putranya adalah prajurit cemerlang yang selalu menyelesaikan misi yang diberikan dengan baik. Dari Akmil, tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya. Insiden gugurnya 3 prajurit TNI hanya dalam waktu 2 hari di wilayah konflik di Lebanon Selatan tentu membuat geram masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mendesak penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question. Who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Gugurnya 3 prajurit TNI tidak hanya mengundang kecaman dari Indonesia, tetapi negara-negara lain. Pasukan perdamaian harus gugur di medan tempur merupakan pelanggaran berat. Pengamat pertahanan yang juga Kepala Lab 45, Jaleswari Pramodawardhani pun mendesak TNI harus melakukan evaluasi keberadaan ratusan prajurit TNI di wilayah konflik Lebanon. Jangan sampai prajurit TNI menjadi tameng pihak-pihak yang bertikai. Saya rasa dengan tewasnya 3 prajurit kita, saya rasa ini bukan perang atau misi perdamaian yang biasanya sejak tahun 57 Indonesia itu sudah mengirimkan ke melalui mandat PBB itu, dan Indonesia selalu memiliki jumlah yang terbanyak, dan saya rasa ini kita perlu mengevaluasi lagi. Kita jangan menjadikan prajurit kita menjadi tameng rudal atau senjata yang sia-sia, karena sebagai misi perdamaian tidak seperti itu. Saat ini ada sekitar 750 prajurit TNI mengemban misi perdamaian di Lebanon dengan nama United Nations Interim in Lebanon atau UNIFIL. Dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan sejak 2006, total sudah ada 5 prajurit TNI yang gugur. Sementara sejak 1957, Indonesia berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia di sejumlah negara konflik. Dan total sudah ada 43 prajurit TNI yang gugur dalam misi di bawah naungan PBB. Tim Liputan CNN Indonesia.